Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Aprilia dengan NPM CA 251110762 dan ada rekan kelompok saya. Rizal Baru Umam dengan NPM CA 2511082. Di sini kami dari kelompok 8 ingin menganalisis tentang perusahaan Jayanta Express mata kuliah Teori Organisasi. Yang pertama, ada sejarah singkat mengenai perusahaan Jayanta Express. Jayanta Express adalah perusahaan jasa pengiriman dan logistik yang didirikan pada 20 Agustus 2015 di Jakarta, Indonesia. Perusahaan ini didirikan oleh Jet Zili bersama rekannya Robito yang sebelumnya memiliki pengalaman industri teknologi dan smartphone. Lalu yang kedua, ada perkembangan dari perusahaan Jayanta Express. Pada awal berdirinya Jayanta Express fokus pada layanan pengiriman yang mendukung perkembangan e-commerce di Indonesia. Dengan konsep layanan pengiriman cepat, operasional 365 hari tanpa liburan, serta sistem berbasis teknologi, perusahaan ini berkembang sangat pesat dan menjadi salah satu jasa ekspedisi populer di Indonesia. Setelah sukses di Indonesia, Jayanta Express mulai berekspansi ke berbagai negara di Asia Tenggara seperti Vietnam, Malaysia, Thailand, Filipina, dan Singapura. Selanjutnya, perusahaan juga memperluas jaringan ke Cina, Timur Tengah, Amerika Latin, dan Afrika, sehingga kini beroperasi di lebih dari 13 negara dengan ratusan ribu karyawan di seluruh dunia. Lalu yang ketiga ada visi, misi, dan moto. Yang pertama, visinya memajukan dan mengembangkan perusahaan jasa titipan atau kargo dengan manajemen resiko yang handal, terkemuka dan terpercaya oleh masyarakat di seluruh Indonesia, serta mensejahterakan masyarakat kurang mampu. Lalu misinya ada 8. Yang pertama, menyediakan produk jasa angkutan atau titipan ke seluruh pelosok Indonesia dengan mengutamakan kepuasan customer. Yang kedua, menyelenggarakan kegiatan usaha yang menciptakan iklim kerja yang kondusif bagi komunitas perusahaan untuk berkontribusi secara maksimal demi pertumbuhan dan kelangsungan hidup perusahaan. Yang ketiga, menjalankan bisnis kargo atau jasa titipan dan manajemen resiko secara etika untuk meningkatkan nilai pemegang saham secara maksimal. Yang keempat, berperan serta dalam usaha pengembangan ekonomi nasional. Yang kelima, berusaha dan bekerja dengan semangat bertumbuh, berkembang bersama pelanggan dan peningkatan modal untuk kepentingan pemegang saham. Yang keenam, turut serta membantu pemerintah dalam mengurangi kemiskinan dengan memberi santunan kepada anak yatim piatu dan kaum duka. Yang ketujuh, membuka lapangan kerja bagi masyarakat luas, terutama masyarakat menengah ke bawah dengan penghasilan maksimal sesuai kebutuhan pemerintah. Yang kedelapan, membantu pemerintah dalam peningkatan ekonomi rakyat dengan pendistribusian barang-barang kebutuhan rakyat sampai ke pelosok tanah air dengan harga yang terjangkau. Lalu ada moto. Yang pertama, melayani pelanggan secara terpadu, cepat, dan aman sampai tujuan. Yang kedua, kepuasan pelanggan adalah harapan dan keluhan pelanggan adalah motivasi untuk memperbaiki diri. Di sini ada jenis-jenis layanan utama dari perusahaan Jayanta Express. Yang pertama, ada pengiriman domestik express, yaitu layanan pengiriman paket antar kota maupun antar provinsi dengan estimasi waktu tertentu sesuai jarak tujuan. Yang kedua, ada pelacakan paket real time, yaitu sistem pemantauan digital yang memungkinkan pelanggan mengetahui status pengiriman melalui nomor resi. Ada layanan ekspor dan internasional, yaitu pengiriman paket lintas negara dengan dukungan jaringan global perusahaan. Yang terakhir, ada layanan operasional 365 hari, operasional pengiriman yang berjalan setiap hari tanpa libur nasional. Cakupan operasional perusahaan Jayanta Express. Ada hampir 100 gateway center dengan peralatan profesional untuk manajemen distribusi paket. Lalu, ada lebih dari 4.000 titik operasi atau yang disebut drop point yang tersebar di seluruh Indonesia. Lalu, ada lebih dari 30.000 sumber daya manusia terlatih untuk mendukung kegiatan operasional. Ada ribuan armada pengiriman yang melayani operasional harian antar kota, antar provinsi, dan antar pulau. Lalu, ada ekspansi internasional juga menjadikan layanan Jayanta Express tersedia di lebih dari 13 negara, yaitu di Asia Timur, Timur Tengah, dan Amerika Latin, sehingga perusahaan mampu menghubungkan pelanggan dengan jaringan logistik global yang luas.
Yang terakhir, ada keunggulan lain seperti layanan tracking system atau real time. Struktur organisasi. Di sebelah kiri saya ada bagian struktur organisasi. Sebagai perusahaan jasa logistik berskala nasional dan internasional, JNT Express membutuhkan struktur organisasi yang mampu mendukung koordinasi operasional dalam jumlah besar. Berdasarkan karakteristik operasionalnya, perusahaan ini menerapkan struktur organisasi yang bersifat fungsional dengan sistem koordinasi terintegrasi melalui teknologi informasi. Budaya organisasi perusahaan berperan penting dalam menjaga konsistensi perilaku kerja dan kualitas layanan. JNT Express memiliki nilai inti yang pertama, Batman atau bertindak benar, yang kedua, sharing atau kerjasama, yang ketiga, responsibility atau tanggung jawab. Nilai tersebut menjadi dasar etika kerja dan komitmen karyawan terhadap tujuan perusahaan. Budaya kerja. Lalu ada budaya kerja tercermin dari layanan 33 hari tanpa libur dan standar pelayanan yang konsisten. Budaya yang menekankan tanggung jawab dan kerja tim, membantu perusahaan menangani volume pengiriman yang tinggi. Budaya organisasi yang kuat dapat meningkatkan loyalitas karyawan dan produktivitas kerja. Lalu ada lingkungan organisasi. Yang pertama, dari sisi internal, perusahaan didukung oleh SDM dalam jumlah besar, infrastruktur logistik atau gateway dan drop point. Sistem teknologi terintegrasi. Yang kedua, peningkatan transaksi online menyebabkan volume pengiriman meningkat sehingga perusahaan harus meningkatkan kapasitas dan efisiensi operasional. Yang ketiga, ada JNT Express dipengaruhi oleh lingkungan eksternal seperti pertumbuhan e-commerce, perkembangan teknologi digital, persaingan industri logistik. Yang keempat, JNT Express termasuk organisasi sistem terbuka yang terus berinteraksi dan beradaptasi dengan lingkungannya. Yang terakhir, kemampuan memperluas jaringan ke berbagai negara menunjukkan organisasi yang adaptif dan kompetitif. Di setiap perusahaan sudah pasti ada kelebihan dan tantangan. Begitupun juga perusahaan JNT Express sudah pasti ada kelebihan dan juga tantangan dari perusahaan itu sendiri. Yang pertama, ada kelebihannya. Struktur desentralisasi membuat operasional lebih fleksibel dan cepat merespon pasar lokal. Lalu ada layanan pengiriman 365 hari tanpa libur menjadi keunggulan kompetitif dibanding perusahaan logistik konvensional. Yang terakhir, ada integrasi teknologi seperti automatic sorting center dan sistem pemantauan real time meningkatkan efisiensi serta mengurangi kesalahan operasional. Untuk tantangan itu sendiri dari perusahaan JNT Express, standarisasi kualitas layanan sulit dijaga karena operasional bergantung pada banyak agen regional. Yang kedua, ada tekanan kerja tinggi pada karyawan lapangan berpotensi meningkatkan tingkat turnover. Yang terakhir, ada ketergantungan pada platform e-commerce menjadi resiko jika terjadi perubahan kebijakan atau perpindahan mitra ke layanan logistik internal. Jadi ini kesimpulan dari perusahaan JNT Express yang sudah kami analisis secara seksama. Berdasarkan hasil analisis, JNT Express merupakan perusahaan logistik berbasis teknologi yang berkembang pesat sejak didirikan pada tahun 2015. Struktur organisasi bersifat fungsional dengan pembagian tugas yang jelas serta dukungan sistem teknologi seperti pelacakan paket real time menunjukkan penerapan teori organisasi klasik dan modelnya secara bersamaan. Lalu ada budaya organisasi yang melandaskan nilai benefit, sharing, dan juga responsibility turut memperkuat etika kerja dan tanggung jawab karyawan dalam mendukung operasional 365 hari tanpa libur. Selain itu, kemampuan perusahaan dalam beradaptasi terhadap pertumbuhan e-commerce dan persaingan industri menunjukkan bahwa organisasi berfungsi sebagai sistem terbuka yang responsif terhadap lingkungan eksternal. Secara keseluruhan, struktur, budaya, dan sistem operasional JNT Express telah mendukung efektivitas organisasi dan pertumbuhan perusahaan secara berkelanjutan. Segitu saja analisis perusahaan JNT Express, teori organisasi dari kelompok 8. Terima kasih.